Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, luar biasa. I'm fine too. By the way, do you have a breakfast? Apakah sudah sarapan hari ini? Ya. Dengan apa? Nasi. Dengan nasi ya. Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini biar barokah ya. Mari kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then let's murojaah together. Quran surat Ad-Duha. Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Mudah-mudahan menjadi tambahan amal ya bagi kita biar belajarnya juga tambah barokah. Okay, by the way, I want to check your absent. Who is absent today? Not. Oke. Saya panggil satu ya. Karena kita sudah menjadi sebuah keluarga Batman Squad, saya akan panggil satu persatu. Kita penyegaran dulu ya otaknya ya. Ada teka-teki dari saya. Saya sebut segmennya adalah Pak RT, Pak Rangga, dan teka-teki. Coba dengarkan ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Teka-teki nomor 1. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Jadi banyak. Jadi banyak. Ya, betul. 100 untuk kita semua. Ada 3 kandang. Masing-masing kandang ada 3 tempat minum buat ayam. Nah, masing-masing tempat minum diminumi oleh 3 ayam. 3 kandang, 3 tempat minum, dan 3 ayam. Berarti berapa ayam total semuanya? 3. Aduh, sayang sekali ya. Kan 3 kandang, masing-masing ada 3 tempat minum, jadi 3 kali 3. Masing-masing tempat minum ada 3 ayam, berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9 kali 3? 27. Ya, betul ya. Jadi kalau antum masih ingat, perkalian berulang itu yang kembar gitu ya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Oke. Do you still remember about bilangan berpangkat or exponent? Misalnya. No? Oke. Saya coba ingatkan dulu ya. Karena saya sebagai batmatnya, antum sebagai squadnya, harus tetap ingat dengan ilmu matematika yang kita pelajari untuk memberantas kemungkaran. Siapakah yang akan kita berantas? Limbat. Karena limbat itu singkatan dari literasi matematika. Baca dong. Menyasar remaja yang tidak suka baca, tidak suka MTK. Nah, kelemahan dia adalah perpangkatan salah satunya. Wah, gimana untuk memberantas limbat ini? Kita coba tips dari Batman, ya. Hari ini Batman mengasih 3 jurus jitu, bukan jurus silat, tapi jurus bilangan berpangkat. Yang nomor 1 ini operasinya dikali, yang kedua dibagi, dan yang ketiga adalah dipangkatin aja gitu ya. Are you ready? Ready. Oke. Nah, sekarang saya kasih aktivitas ya. Coba dibikin 3 kelompok dulu. Masing-masing kalau ini ada 3 orang ya. Kita kolaborasi ya antar teman, saling membantu, saling menginspirasi. Saya juga akan ikut membantu ya. Oke. Kelompok 1 yang mana? Ini aja. Oke. 1 lembar ini ya. Kedua? Oke. Silakan. Yang 3. Yang ini dulu ya. Yang apa? Yang kuning pertama. Oke. Silakan dalam waktu 25 menit boleh
berkolaborasi antar teman. Nanti kalau ada yang kurang atau gak jelas, boleh nanya ke saya. Siap. Maaf, boleh. Toilet, boleh, please. Yes, please. Have you finished it? Sedikit lagi, Collage? belum sedikit lagi. Biar kita bisa berbagi ya. Yang kelompok ini gimana ke kelompok yang berikutnya. Ini sama ini doang. Ini sama ini doang. Iya. Rabino, collage? Okay, good job. Dias, finish, collage? Finish. Alhamdulillah. Good job. Okay. Yang nomor satu. Okay. Sepertinya ada kelemahan atau kekurangan di perkaliannya. Coba sambil menunggu Akhi Gipti, kita review dulu perkalian sederhana. Dimulai dari Aska. 4 kali 4 berapa? Good job. Rabino, 2 kali 2 berapa? 4. Oke, Felhan, good. 1 kali 1 berapa? 2, Pak. Astagfirullah. Ya, mungkin Felhan belum fokus ya. 1 kali 1, 1. Ya, good job. Oke. Akian, 5 kali 5 berapa? 25. Oke, good job. Dias, 6 kali 6 berapa? 36. Ya, good job. Jam-jam, 10 kali 10 berapa? 100. Oke, good job. Husen, 7 kali 7 berapa? 40. Aduh, ya betul. Mungkin masih lupa ya. Oke, saatnya kita sharing info. Dimulai dari siapa dulu yang udah siap? Kira-kira dapatnya apa? Nanti kesimpulannya apa? Tinggal dibilangin doang. Dari Gipti sudah siap? Siap. Oke, kita dengarkan bareng-barengnya. Kira-kira apa yang didapat dari Gipti? Ya kan kelompok kita mendapatkan soal bagian A, ya, dimana bagian A itu tugasnya menghitung dan memahami perkalian berulang pada soal tersebut. Panjang lebar ya. Kira-kira bisa dipahami? Ya. Nah, berarti tadi kesimpulan pertamanya, kalau melihat bilangan berpangkat, ada bilangan pokoknya ya. Kira-kira kalau A pangkatnya, bilang pokoknya yang mana? Yang A. Yang pangkatnya yang mana? Terus tadi Gipti kira-kira dapatnya yang 1, 2, 3 atau yang mana? Yang 1 1. Di mana operasi pangkatnya tinggal di dijumlahkan. Ada lagi sifat yang muncul dari seperti BATMAT ini selain yang ini 1 yang mana? Ada lagi? Kayaknya gak ada. Nggak ada. Ya, berarti di Gipti muncul yang 1 ya, dimana kalau bilang pokoknya sama, pangkatnya tinggal kita Jumlahkan. Oke, good job. Tepuk tangan buat Gipti dan kelompoknya. Oke, and then kelompok Dias dapat C dan D ya? Ya. Oke, boleh. Ya. Pakai bahasa sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Sesimpel juga nggak apa-apa. Di sini kami mendapatkan bagian C, yaitu menemukan sifat pembagian bilangan berpangkat. Kebetulan yang Diasma pangkatnya berbeda, operasinya dibagi. Oh, bagi itu identik dengan kurang. Langsung aja pangkatnya dikurangi ya. Kebetulan 3 juga ada di Dias ya. Ya. Kalau ketemu pangkat lagi, dikaliin aja, gampangnya. Jadi memang ini masih kena abstrak gitu ya, di luar kehidupan kita, di luar hal yang nyata. Nah, kita lihat nih kasus yang nyata ada di kelompoknya Rabino. Nah, kita coba dengarkan. Di sini kami ada lembar aktivitas aplikasi pangkat dalam konteks sosial dan etika. Ada tugasnya menerapkan sifat perkalian bilangan berpangkat dalam konteks beramal. Ada nomor 1, yaitu pertanyaannya, hitunglah total sedekah yang terkumpul dari 3 kelas ahwat di mana
Masing-masing kelas terdiri dari 3 baris meja, yang masing-masing baris meja diduduki oleh 3 orang siswi, dan setiap siswi menyumbangkan 9.000. Tuliskan dalam satu bentuk perpangkatan sederhana terlebih dahulu. Jadi ada soal, ada dua. Bentuk perpangkatan sederhananya adalah 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ada dalam sebuah Batmap pada bagian 1, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 adalah hasilnya 5. Jadi total nilai rupiahnya adalah 273.000. Dan ada nomor 2 pada soalnya. Jelaskan secara singkat mengapa Allah Subhanahu wa taala sering mengumpamakan pahala amal kebaikan seperti biji yang tumbuh berlipat ganda. Tujuan Allah memberi pahala kepada kita dengan berlipat ganda adalah untuk memberi kesenangan. Bagaimana ini relevan dengan konsep bilangan berpangkat yang kita pelajari dari kegiatan sedekah yang tertera dalam nomor 1? Sama seperti matematika, ketika ada sebuah bilangan yang ingin dipangkatkan seperti angka 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, itu sebuah pangkat ditambahkan dan dari hasil 3 pangkat 5, yang kalau dijumlahkan dalam nilai rupiah hasilnya adalah 273.000, itu dalam sebuah rupiah dan dihasilkan dari berlipat ganda. Luar biasa ya jawabannya ya. Tepuk tangan, good job buat kelompok Rabino. Ternyata di kelompok Rabino mah aplikasinya dalam sedekah ya. Karena semuanya berhasil, saatnya saya memberikan reward berupa stempel ke masing-masing kelompok yang akan menjadi tambahan nilai buat nanti ya. Kelompok tadi yang pertama, oke, Titi dan kawan-kawan. Ini Dias dan kawan-kawan. Yes. Oke. Berhasil. Oke. Berhasil selamat. Batmap mission 1 sudah berhasil. Nah, kita masuk ke misi kedua ya. This is your mission. If you accept it, jika kamu menerimanya, kita mau sedikit apa ya? Mau diskusi aja bareng-bareng. Kalau format debat boleh ya. Jadi kira-kira kalau satu kelompok berpendapat ini, yang seberangnya mendebatnya, kira-kira bisa nggak? Dicoba. Oke. Kita coba ya. Nah, siapa yang setuju, siapa yang tidak? Boleh pinjam dulu kertasnya Kak Rabino. Oke. Nah, coba. Karena kita ini kan hidup di dunia nyata ya. Gak selamanya hidup itu dalam bentuk pangkat A pangkat M. Tapi A itu apa, M itu apa, pasti ada dalam kehidupan ini. Nah, satu contohnya, kalaulah kita menginisialkan B itu baik, dan S itu adalah sesuatu yang salah atau buruk. Nah, kira-kira saya pingin bagi dua kelompok dulu aja ya. Jadi biar berhadapan nih. Boleh? Nanti mejanya saling berhadapan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Misalkan gini, dalam kehidupan sehari-hari kan kita suka bergaul dengan teman-teman ya. Contoh, misalkan gini, kalau misalkan antum berbuat baik sama teman, nanti kan dari setiap kebaikan itu dapat barokah ya. Nah dari barokah itu dapat rezeki dari Allah. Nah, si rezekinya itu mengundang apa sih? Kalau sudah dapat rezeki, makan, lalu jasmani jadi kuat. Kalau jasmani kuat, berarti mental teloyo ya. Mau lomba paskibra, siap. Mau ke Palestina, insya Allah. Jadi kalau sudah jasmani kuat, jiwa juga bakal kuat. Nah, kira-kira menurut antum, makna ini baik atau tidak? Kalau kira-kira bisa dibuat seperti bentuk pangkat, alhamdulillah, luar biasa berarti. Kira-kira. Bismillah. Jadi ada dalam soal itu ada B pangkat 3 dikali B pangkat 2. Jadi hasil dari B pangkat 3 dikali B pangkat 2 adalah B pangkat 5. Jadi pangkatnya itu ditambahkan. Terus maknanya apa kira-kira? Yang tadi saya tanya maknanya. Kira-kira kalau antum mengalami gitu, baik, barokah, dapat rezeki, jasmani sehat,
mental kuat. Nah, kira-kira menurut antum gimana maknanya dan kalau mengalami gitu? Makna dari B pangkat 5 itu dari makna etikanya memberi kita kenikmatan dan sehat sehat jasmani. Hmm, ya, itu aja. Oke, good job. Tepuk tangan buat kelompok Rabino. Coba sebagai kelompok kontra, adakah yang mau di counter attack? Kira-kira ada peluang nggak untuk mengkonternya? Bisa diulangi sekali lagi tadi waktunya. Jadi makna dari hasil dari B pangkat 5 itu seperti kita kalau kita ada kesehatan ketika kita sudah diberi rezeki lalu diberi keberkahan dari Allah, lalu kita pun akan menjadi sehat jasmani ketika diberikan oleh Allah B pangkat 5 tersebut. Dalam seperti itu. Gimana lagi? Eh, Gimana Robi? Gimana? Bisa lebih perjelas lagi? Ya, maksudnya gimana? Boleh teman-temannya membantu biar antum argumennya dipertahankan. Jadi hubungan B pangkat 5 dengan semua tadi yang dibilang lebih apa gitu hubungannya? Mohon dipercepat ya. Oh, jadi maaf, saya ulangi. Ya, Jadi seperti mana yang tanyakan, B pangkat 5 itu seperti kebaikan kita ketika kita membantu seseorang untuk menjadi lebih baik, maka ibaratkan seperti M, maka kita juga bakal ditambah lagi oleh M. Jadi seperti itu. Apakah bisa dimengerti atau kurang lebih jelas? Maaf kalau sepertinya saya ada salah mengajukan hasil tersebut. Ya mungkin mohon maaf ketika saya berbicara yang agak lebih aneh. Ya. Sepertinya nggak ada peluang atau gimana? Sudah bulat ya? menurut saya ya, ini menurut saya pribadi. Jadi setiap kebaikan itu akan dibalas berkali lipat. Jadi misal kebaikan maka bakal mendapat rezeki itu ya, rezeki itu udah dua tuh. Nah, rezeki itu dapat berupa makanan. Nah, dengan makanan kita bisa jadi sehat jasmani gitu. Oke. Jika sehat jasmani maka akan dari Mental. makan Ya. makanan tersebut sehat jasmani. jiwa juga bakal jadi kuat gitu. Nah, jadi kan itu ada apa tuh? Jadi mungkin kebaikan itu apa ya? Dikalikannya. Maka hasil dari perkalian itu bisa disingkatkan menjadi dipangkatkan gitu. Ya kurang lebih gitulah. Oke, ya terima kasih ya. Ini kelompoknya Giptik, gini ceritanya. Setiap kali menggosipkan teman, gosip S, kan keburukannya. Ya. Di dalamnya ada cerita tidak benar. Nah, berarti salah lagi.
Lalu nanti akan kalau tidak benar biasanya ditutupi sama cerita bohong yang lainnya ya. Berarti kesalahan lagi 3 tah salah 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 atau buruk buruk buruk. Tapi kita mengklarifikasikannya dalam arti kita cuma membagi-baginya dalam 2 jenis atau terserah antum. Nah, kira-kira kalau membaginya menjadi cuma apa? Setiap kali gosip hanya sampai dibagi menjadi sampai cerita tidak benar. Jadi nggak sampai ke apa menutupi cerita bohong lagi. Jadi cuma gosip dan cerita tidak benar. Kan kalau tadi mah 3 lapis ya. Gosip tidak benar ditutupi lagi sama cerita bohong. Kalau dibagi kira-kira bisa nggak ya berhenti ke gosip tidak benar, tapi tanpa meneruskannya dengan cerita bohong yang lainnya. Jadi ada kasus gitu, bergosip. Bergosip itu mendatangkan bukan tidak berkata benar lah gitu. Maka akan muncul juga kebohongan. Nah, bagaimana kita membagi itu hanya jadi ada kebohongan aja gitu dibagi. Kita asumsikan keburukan, bukan keburukan, sorry, gosip dan apa? Gosip, berkata tidak benar dan kebohongan itu sebagai S. Nah, berarti itu ada 3 ya. Berarti S pangkat 3. Nah, jadi bagaimana cara membaginya hanya ada sisa 1 saja. Jadi kita caranya dengan tidak menggosip lagi dan tidak berkata tidak benar itu. Berarti bisa diasumsikan dengan S pangkat 3 dibagi S pangkat 2 sama dengan S pangkat 1 dan yang sisanya itu berbohong gitu. Ya mungkin gitu. Oke, kelompok seberangnya ada yang mau disampaikan? Boleh giliran Aska atau dia? Boleh ini kakak pramuka dari Warcab mewakili kelompoknya. Pahala jariah itu adalah pahala yang mengalir terus walaupun kita sudah mati nanti. Jadi ibaratkan pahala jariah itu sama dengan B3 dikurang S3 jadi jawabannya S0. Kenapa itu kan P dan S itu bilangan yang berbeda gitu. Iya. Ya, ibaratkan samain aja itu bilangannya. Jadi S pangkat 3 dibagi S pangkat 2. Kenapa ini ada B? B itu ibaratkan benar, S itu ibaratkan salah. Jika kita ingin menjumlahkannya, samakan saja kedua bilangan tersebut, lalu kurangi dengan 3 kurang 3. Jadi sama dengan ibaratkan S. Jadi S pangkat 3 mungkin dosa kita akan berkurang jika kita menyampaikan pahala-pahala amal kebaikan. jadi diasumsikan gimana? Jadi dalam konteks S Bisa dilanjutkan. pangkat 3 kurang B. Tarik napas dulu semuanya. Sambil tarik napas sambil tidur ya. Hembuskan. Jangan dikeluarkan dari belakang karena nanti jadi polusi ya. Oke, mungkin untuk hari ini aktivitasnya itu aja. Tapi sebagai penutup, mari kita coba kalau dari saya ya, intinya matematika dengan kehidupan nyata itu akan sangat rumit untuk disandingkan berbarengan. Hal abstrak seperti pangkat ini, kalau dia langsung diadaptasi ke hal yang nyata, mungkin akan perlu proses gitu ya. Proses adaptasi, proses menerjemahkan dan sebagainya. Seperti tadi, jadi ada satu sisi yang sedikit berbeda gitu ya. Tapi intinya mah sama.
tentang keadaan eh, yang kita bahas gitu ya. Sama-sama baik, sama-sama pingin berbuat baik. Nah, kira-kira dari antum ada satu aja yang mewakili kira-kira pengalaman apa yang didapat hari ini? Kesalnya pas debat atau bingungnya nyari ide mempertahankan itu? Ada satu aja. Saya Pak, Ya, mangga. dua-duanya karena menurut saya kalau semisalnya ada ide-ide seperti ini, kalau kesal dalam debat itu saya paling kesal karena kalau memikirkan sebuah ide itu hanya mengada-ngada saja sayanya. Karena saya tidak bisa mengobrol dalam konteks secara langsung, harus dalam berpikir terlebih dahulu. Ya, namanya manusia ya butuh persiapan, butuh adaptasi ya. Jadi kesimpulan dari sisi abstraknya kan kita belajar bagaimana si pangkat itu berguna dalam menghitung amal sedekah tadi gitu ya. Tapi ada satu konteks kalau kita terapkan dalam kebaikan dan keburukan seperti tadi ya, gosip dan berbuat baik sama teman, mungkin ada banyak hal yang harus kita pikirkan gitu ya. Nah, semoga pembelajaran pangkat ini semakin mengingatkan kita kepada Allah gitu ya, karena hal sederhana ini aja kalau kita terapkan ternyata wah luar biasa gitu ya. Ilmu Allah mah sedalam atau sebanyak lautan, ilmu di dunia mah hanya satu jari yang dicelupkan dan itu pun cuma nempel yang di jari doang ya. Jadi semangat terus belajar ya. Ini mah cuma bagian kecil aja dari pembelajaran. Oke. Untuk menutupnya, mari kita bikin satu lingkaran besar biar tidak ada sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh. Coba dirangkul temennya, disambung aja lingkarannya dari kakak pembina pramuka. Oke, kita tutup dengan salawat ya. Ada yang tahu salawat Jibril atau salawat apa yang gampang? Sallallahu ala Muhammad. Apa? Atau Allahumma sholli ala sayyidina. Pimpin. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Oke, friends, thank you for attention. Mungkin sampai situ aja ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan antum semangat belajarnya dengan tetap memperhatikan satu sama lain sebagai teman ya. Oke, let's close with istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. And then with hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, forgive me if I make mistake. Mohon saya ya kalau ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.